Oke, materi untuk hari ini adalah tentang hukum pasar modal dan hukum penanaman modal. Materi ini sebenarnya sudah saya berikan kepada grup C pada hari Senin yang lalu. Tetapi memang kuliah hari Senin yang lalu itu agak terlalu tergesa-gesa ya, nggak lama. Jadi saya akan berikan sekali lagi supaya pemahaman yang lebih baik. Dan untuk grup G, kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, silakan bertanya lewat komen ya, silakan diketik nanti saya jawab. Jadi kita sudah belajar tentang perseroan terbatas ya. Kalau misalnya Anda ingat ya, untuk perseroan terbatas undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebuah perseroan terbatas seperti yang kita ketahui ya, dapat melakukan proses yang disebut dengan initial public offering atau penawaran umum. Ketika sebuah perseroan terbatas melakukan initial public offering atau disingkat dengan IPO, maka perseroan terbatas tersebut yang awalnya bersifat tertutup menjadi terbuka. Makanya kalau misalnya pernah dengar perusahaan yang belakangnya ada tulisan TBK, berarti perusahaan tersebut sudah melakukan proses go public di pasar modal. Pertanyaannya adalah kenapa sebuah perseroan terbatas yang awalnya tertutup mau menjadi perusahaan yang terbuka? Salah satu alasan utamanya adalah untuk menambah atau meningkatkan modal. Ketika sebuah perseroan terbatas melakukan proses IPO, ya, perusahaan tersebut menerbitkan sejumlah saham baru, ya kan, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah modal yang dibutuhkan dan kemudian dijual lewat pasar modal. Sebuah perusahaan yang sudah melakukan IPO dan menjadi PT terbuka, maka akan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi, untuk lebih jelasnya, suatu proses IPO atau initial public offering atau disebut juga istilah penawaran umum adalah suatu peristiwa di mana untuk pertama kalinya suatu perusahaan menawarkan sahamnya kepada khalayak ramai, kepada publik di pasar modal. Kalau kita mengacu ke pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Pasar Modal, di situ disebutkan bahwa hukum penawaran umum ya adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apa itu efek? Efek itulah yang dikenal sebagai surat berharga. Surat berharga contohnya adalah seperti saham dan obligasi. Apa itu emiten? Emiten adalah perusahaan atau perseroan terbatas yang melakukan proses go public. Pasar modal secara garis besar merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan itu terdiri dari antara lain pertama ada pasar uang, pasar modal, dan kemudian ada lembaga pembiayaan lainnya. Pasar uang dan pasar modal tidak sama. Ada beberapa faktor atau hal yang membedakan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama yang membedakan pasar uang dan pasar modal adalah instrumen yang diperjualbelikan.
Kalau untuk pasar uang yang diperjualbelikan adalah surat berharga yang sifatnya jangka pendek. Sedangkan untuk di pasar modal yang diperjualbelikan adalah surat berharga yang sifatnya jangka panjang. Yang membedakan jangka pendek dan jangka panjang ya biasanya kalau untuk jangka pendek dia jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti sertifikat Bank Indonesia, kemudian ada sertifikat deposito, ada surat berharga pasar uang, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang sifatnya jangka panjang, dia berarti lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah seperti saham dan obligasi. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau suatu pihak lain ya, seseorang ini bisa orang, bisa badan usaha, bisa PT lainnya ya, dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi dia kalau saham sifatnya penyertaan. Sedangkan kalau untuk obligasi dia bukan penyertaan, tetapi berisi janji dari pihak penerbit surat kepada pembelinya, ya kan, tentang imbalan bunga pada periode tertentu dan juga yang harus dikembalikan pembayarannya. Dengan kata lain, kalau saham bersifat penyertaan, obligasi itu bersifat utang. Selain saham dan obligasi, masih ada beberapa produk-produk atau instrumen lain yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Seperti ada opsi, ada waran, ada reksadana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya yang membedakan pasar uang dan pasar modal adalah otoritas yang berwenang. Kalau untuk pasar uang, otoritas yang tertinggi adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia mengawasi bank-bank yang melakukan jual beli produk-produk dalam pasar uang. Sedangkan untuk otoritas dalam pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dulu sebelum Otoritas Jasa Keuangan lahir, otoritasnya adalah Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Namun ketika Otoritas Jasa Keuangan lahir, lembaga ini mengambil alih fungsi dan kewenangan Bapepam sebagai pengawas pasar modal. Kemudian perbedaan berikutnya antara pasar uang dan pasar modal adalah terkait dengan resiko. Nah, kalau misalnya kita berbisnis ya secara umum ya semakin besar resiko maka semakin besar keuntungannya. Ketika resiko lebih kecil maka keuntungan juga pasti akan lebih kecil. Pada dasarnya setiap kegiatan investasi itu pasti mengandung resiko. Termasuk termasuk produk-produk yang dibeli pada pasar uang maupun pasar modal. Nah, perbedaannya adalah untuk investasi atau produk-produk yang kita beli lewat pasar uang, resikonya relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang kita beli lewat pasar modal. Jadi sekarang saya harap kalian sudah bisa membedakan apa itu pasar uang dan pasar modal supaya tidak saling tumpang tindih. Dalam pasar modal Indonesia, perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa Efek Indonesia adalah satu-satunya lembaga penyelenggara perdagangan efek yang berperan untuk memastikan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia itu teratur, wajar, dan efisien. Setiap negara yang memiliki pasar modal pasti memiliki bursa efeknya masing-masing. Jadi untuk perseroan terbatas atau perusahaan yang melakukan
go public atau IPO di pasar modal Indonesia, maka dia akan disebut sebagai listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan justru perusahaan tersebut melakukan listing atau terdaftar di bursa efek asing di luar negeri. Contohnya misalnya di Amerika Serikat ada yang disebut dengan New York Stock Exchange atau NYSE. Atau tidak menutup kemungkinan satu perseroan terbatas, misalnya yang berasal dari Indonesia, selain dia listing atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dia juga listing dan atau terdaftar di bursa efek asing seperti di New York Stock Exchange. Itulah yang disebut sebagai dual listing. Dengan demikian, perusahaan tersebut tidak hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di Indonesia, tetapi juga tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di negara di mana dia listing. Salah satu konsekuensi utama dari sebuah perusahaan yang melakukan proses go public adalah ketika dia menjadi PT terbuka, dia wajib menerapkan apa yang disebut sebagai prinsip keterbukaan. Di dalam pasar modal, yang namanya informasi adalah segalanya. Informasi itu sangat penting. Informasi adalah modal utama dari seorang investor atau calon investor untuk menentukan dia mau beli saham atau tidak, mau beli obligasi atau tidak. Kalau kita melihat pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal disebutkan bahwa prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal, terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Nah, maksudnya adalah berarti dia harus menginformasikan, menyampaikan kepada publik, kepada semua orang, ya kan? Segala sesuatu yang bersifat, yang merupakan informasi material. Informasi material adalah semua informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investor ataupun calon investor. Jadi PT yang sudah terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, dia tunduk pada kewajiban untuk mengungkapkan kepada publik apa yang harus diungkapkan. Pertama, sudah pasti laporan keuangannya yang dia kemas dalam laporan tahunan. Laporan tahunan ini pasti akan mengungkapkan bagaimana performanya, keuangannya, apakah untung, apakah rugi, apa yang dia lakukan dalam satu tahun gitu misalnya. Apakah dia menerapkan corporate social responsibility atau tidak. Dan juga dia juga harus menerapkan, memberitahukan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang bersifat material. Apa contohnya material? Misalnya mungkin ada skandal atau misalnya ada rencana untuk dilakukannya merger perusahaan atau akuisisi perusahaan atau segala sesuatu yang memang sifatnya menentukan dan penting bagi seorang investor maupun calon investor untuk mengambil keputusan terkait dengan apakah misalnya dia mau beli saham, mau jual saham, atau mungkin memutuskan tidak melakukan apa-apa. Nah, inilah yang membedakan PT tertutup dengan PT terbuka.
Kalau PT yang tertutup, ya kan, informasi mengenai pengelolaan perusahaan itu sifatnya privat, ya kan, hanya dapat diakses oleh para pemegang saham. Tetapi kalau untuk PT yang sudah terbuka, itu semua sifatnya menjadi publik. Nah, tadi saya sudah sebutkan kenapa sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan proses go public atau initial public offering. Dan perlu dipahamin bahwa perusahaan tersebut kalau mau IPO, kalau mau go public, dia harus memenuhi berbagai macam persyaratan yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa saja persyaratan ini kita tidak akan terlalu mendalam karena itu adalah materi dari hukum pasar modal yang diberikan di jurusan hukum perdata dagang dan hukum ekonomi, ya kan? Tetapi salah satu fungsi pasar modal kalau kita pada sisi yang sebaliknya mau melihatnya dari sisi pemodal, ya kan? Pasar modal merupakan alternatif media untuk berinvestasi, ya kan? Jadi kalau kita menempatkan diri kita sebagai pemodal atau dengan kata lain calon pembeli saham misalnya, ya kan? Pasar modal merupakan salah satu alternatif tempat untuk berinvestasi. Nah, ketika kita melakukan investasi atau penanaman modal lewat pasar modal, misalnya kita beli saham lewat pasar modal, ya kan? Itulah yang disebut sebagai portofolio investment atau investasi atau penanaman modal secara portofolio. Atau disebut juga dengan penanaman modal secara tidak langsung. Maksudnya apa tidak langsung? Maksudnya ya kita tidak langsung datang ke perusahaannya untuk membeli saham. Atau kita tidak langsung menerima penawaran secara langsung dari perusahaannya untuk membeli saham. Tetapi kita melakukan pembelian saham lewat perantara pasar modal. Itulah kenapa disebut sebagai investasi secara tidak langsung. Jadi kalau kita lihat pasar modal adalah tempat untuk melakukan penanaman modal secara tidak langsung. Yang membeli saham di pasar modal bisa siapa saja. Bisa orang Indonesia, bisa orang asing. Bisa badan hukum Indonesia, bisa juga badan hukum asing. Nah, kalau misalnya tadi kita barusan menyebutkan penanaman modal secara tidak langsung, ada lagi penanaman modal yang dilakukan secara langsung atau direct investment. Kalau misalnya sebuah perseroan terbatas mau mengalihkan atau menjual sahamnya secara langsung, atau misalnya dia mau menerbitkan saham-saham baru namun memutuskan mau menjualnya secara langsung tanpa melakukan IPO atau lewat pasar modal, maka pembeli saham dapat dikatakan melakukan penanaman modal secara langsung. Dengan kata lain, perusahaan tidak melakukan IPO, tetapi melakukan apa yang disebut sebagai strategic sales. Dan ketika seorang investor membeli saham tersebut, maka investor itu melakukan yang kita kenal sebagai penanaman modal secara langsung atau direct investment. Dan dalam hal ini kita masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kalau pasar modal adalah
tempat melakukan investasi atau penanaman modal secara tidak langsung dan diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka kegiatan penanaman modal secara langsung atau direct investment diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Sebuah perseroan terbatas ada yang memiliki status sebagai PT penanaman modal atau perusahaan penanaman modal. Jadi kalau tadi PT itu ada yang TBK, ada yang tidak, berarti kalau tidak dia tertutup. Ada juga PT yang memiliki status sebagai PT penanaman modal. PT penanaman modal ini dia adalah PT yang memperoleh izin prinsip sebutannya ya. Izin prinsip itu apa? Izin prinsip itu ya izin maksudnya ya. Dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, ya kan? Untuk menjadi perusahaan penanaman modal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penanam modal yang melakukan kegiatan investasi secara langsung bisa orang Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, bisa juga orang asing atau badan hukum asing. Ketika sebuah perseroan terbatas yang 100% sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia atau Badan Hukum Indonesia tanpa ada unsur asing sama sekali, maka dapat mengajukan izin untuk menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Untuk PMDN bentuknya bisa perusahaan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas maupun yang tidak berbadan hukum seperti CV, firma, ataupun perusahaan perseorangan bahkan. Tetapi untuk perseroan terbatas di mana di dalamnya terdapat penyertaan modal asing, baik yang dimiliki oleh orang perorangan asing ataupun badan hukum asing ataupun badan hukum Indonesia di mana di dalamnya terdapat modal asing, maka wajib mengambil bentuk perseroan terbatas. Itulah yang disebut sebagai PT PMA. Singkat kata, perusahaan penanaman modal ada yang merupakan PMDN atau penanaman modal dalam negeri, ada yang merupakan PMA atau penanaman modal asing. Kegiatan penanaman modal dalam hal ini dapat dilakukan dengan membentuk perusahaan yang baru, jadi benar-benar dimulai dari nol. Bisa juga dengan misalnya seorang pemodal atau investor mengambil bagian saham dari perusahaan yang sudah ada. Sebuah perusahaan penanaman modal yang memperoleh izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berhak untuk menikmati insentif yang disebut dengan fasilitas penanaman modal. Contohnya apa fasilitas penanaman modal? Misalnya keringanan pajak, bisa juga misalnya kemudahan untuk merekrut tenaga kerja asing, kemudian bisa juga misalnya hak atas tanah yang diperpanjang di depan dan lain sebagainya. Jadi ini akan bisa Anda dalami di mata kuliah hukum investasi kalau seandainya nanti masuk ke hukum ekonomi. Jadi kita nggak akan terlalu mendetail. Nah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ya membuat rambu-rambu
atau membuat batasan-batasan mengenai kegiatan penanaman modal. Rambu-rambu yang dimaksud misalnya sektor-sektor usaha mana misalnya yang dibolehkan untuk ditanami modalnya oleh asing. Mana yang misalnya tidak boleh dan harus 100% dikelola langsung oleh negara misalnya. Pembatasan inilah yang dikenal dengan sebutan daftar negatif investasi. Daftar negatif investasi ini dituangkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk kegiatan penanaman modal. Singkat kata, ketentuan ini mengatur mana sektor-sektor yang memang harus dikuasai dan dikelola secara langsung oleh negara. Misalnya, contohnya yang tertutup itu seperti industri senjata, industri misalnya zat-zat chemicals, zat-zat kimia tertentu misalnya itu harus dilakukan secara langsung oleh negara, tidak boleh oleh yang bukan negara misalnya. Misalnya ada juga diatur misalnya sektor-sektor usaha yang memang hanya misalnya boleh oleh bukan negara tetapi 100% harus dilakukan oleh pemodal dalam negeri, misalnya hanya untuk PMDN. Ada juga misalnya sektor-sektor usaha yang dibuka peluang untuk penanaman modal asing, tetapi misalnya dibatasi berapa maksimum kepemilikan saham asing misalnya. Atau juga bisa dibuat atau juga ada pembatasan-pembatasan yang lain, misalnya untuk sektor-sektor usaha tertentu hanya dapat ditanami modal asing dan dijalankan di daerah-daerah tertentu misalnya. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur sampai sejauh apa kehadiran asing di dalam perekonomian Indonesia. Nah, perlu dipahami bahwa pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk kegiatan penanaman modal secara langsung, ya, itu tidak berlaku untuk penanaman modal secara tidak langsung atau lewat penanaman modal portofolio di pasar modal. Jadi, misalnya kita sebagai pemodal, ya kan? Kita sebagai pemodal yang memiliki saham di sebuah perusahaan penanaman modal, maka kita tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Saya kasih ilustrasi. Misalnya saya adalah orang asing, saya adalah warga negara Singapura. Saya membeli saham di sebuah perusahaan penanaman modal yang bergerak di satu sektor usaha tertentu. Batas kepemilikan saham, ya kan, maksimal yang dapat saya miliki di dalam perusahaan tersebut diatur di dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Jadi sebagai orang asing saya tidak boleh memiliki lebih dari batasan tersebut. Nah, perlu dipahami bahwa Perpres ini juga sebenarnya setiap 2 tahun terus direview dan direvisi. Jadi pembatasannya bisa berubah-ubah, bisa naik dan turun. Bisa yang tadinya terbuka dengan persyaratan bisa menjadi 100% terbuka atau bisa justru sebaliknya. Nah, tetapi kalau misalnya saya membeli sahamnya lewat pasar modal untuk pada sebuah perseroan terbatas yang sudah go public di pasar modal, maka pembatasan ini tidak berlaku. Jadi kalau kita bisa ulang lagi sedikit, ya kan? Kegiatan penanaman modal itu secara garis besar bisa dibedakan menjadi kegiatan penanaman modal secara tidak langsung atau indirect investment
atau disebut juga dengan portfolio investment, dan bisa dibagi ke dalam penanaman modal secara langsung atau direct investment. Perbedaannya pertama dari yang kita bahas tadi, salah satunya kalau mau dipilah satu persatu, misalnya otoritasnya berbeda, undang-undangnya berbeda. Kalau untuk penanaman modal secara tidak langsung, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan otoritas pengawasnya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Untuk penanaman modal secara langsung, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan otoritas yang berwenang adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perbedaan berikutnya untuk penanaman modal secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 masih dibedakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Ya kan? Jadi untuk keterlibatan modal asing masih berlaku pembatasan-pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Tetapi kalau di pasar modal, ya kan, kalau di dalam pasar modal itu tidak ada lagi pembedaan antara modal asing dan modal dalam negeri. Semua investor dianggap sama. Dan seperti yang tadi saya sudah sebutkan, pembatasan-pembatasan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya tentang daftar negatif investasi itu tidak berlaku di dalam pasar modal. Berikutnya adalah terkait dengan kontrol atau kendali investor. Kalau untuk misalnya melakukan kegiatan penanaman modal secara tidak langsung, misalnya lewat pasar modal, ya kan? Seorang pemegang saham ya biasanya dia beli sahamnya lewat pasar modal, lewat perantara seorang manajer investasi atau pialang gitu ya. Dan kalau misalnya dia tidak suka dengan performa perusahaannya misalnya berdasarkan informasi-informasi material yang dia peroleh, atau mungkin dia mempelajari laporan keuangannya tidak menguntungkan dan lain sebagainya, ya dia bisa memutuskan ya sudah saya jual aja saham saya gitu. Jadi dengan demikian dalam penanaman modal tidak langsung pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perusahaan sehari-hari. Terkait dengan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham, biasanya risiko ditanggung sendiri. Dan pemegang saham pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya. Risiko yang kita maksud di sini terkait dengan misalnya naik turun harga saham, obligasi maupun surat berharga lainnya yang diperjualbelikan di pasar modal ya. Jadi naik turun harga saham ini bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Memang tidak terlepas salah satunya adalah perusahaan tersebut mungkin tidak dikelola dengan baik. Nah, dalam hal yang demikian biasanya pemegang saham yang membeli saham lewat pasar modal ya tinggal jual aja gitu ya. Kalau untuk penanaman modal secara langsung, pemegang saham memiliki kontrol yang relatif lebih besar dalam pengelolaan perseroan sehari-hari. Investasi atau penanaman modal secara langsung didasarkan pada harga saham di mana pemegang saham hanya menanggung resiko sebatas modal atau saham yang dimilikinya. Dan pemegang saham dapat menggugat direksi maupun komisaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena jumlah pemegang saham yang lebih sedikit, maka kendali atau kontrol pemodal atau pemegang saham lebih besar gitu ya daripada pemegang saham yang memiliki saham lewat pasar modal.
Jadi saya berharap kalian sudah punya gambaran apa perbedaan penanaman modal secara langsung dan penanaman modal secara tidak langsung. Dan saya juga berharap kalian bisa membedakan apa yang dimaksud sebagai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Kalau untuk penanaman modal di mana penanaman modal yang dilakukan secara langsung di mana melibatkan modal asing, itulah yang disebut dengan penanaman modal asing. Kalau dia 100% modalnya Indonesia, itulah dia penanaman modal dalam negeri.